Jadi shalom semuanya. Jadi yang mau saya saksikan hari ini adalah bagaimana kita belajar untuk sabar dan berusaha mengerti orang lain gitu. Jadi kesaksian itu saya hari Kamis sama Pak Romi pergi ke suatu tempat untuk melakukan untuk beli HP gitu kan. Jadi kita beli HP, nah kita bertemu sama orangnya. Singkat cerita, kita ketemu sama orangnya, ya kan. Nah, ketemu orangnya ini untuk menurut saya itu orangnya memang kurang sopan, ya kan. Bertemu orang lain itu kurang sopan, ketemu om saya kurang sopan gitu kan. Tidak ada etikanya lah bahasanya gitu, ya kan. Nah, pada saat itu yang membuat kita bukan kesal sebenarnya. Jujur kalau secara manusia, kalau kita mengikuti kedagingan saya atau saya mau mengikuti kedagingan saya pasti marah. Dengan cara dia menyampaikan sesuatu kepada saya, ke om saya, itu dengan cara yang tidak sopan, nadanya tinggi terus, ya kan. Nah, kan terus kalau kita menjelaskan, tapi dia tetap kayak gitu, maksudnya tetap berdiri pada pendiriannya dia, padahal pendirian yang dia kasih ke kita itu salah gitu, penyertaan dia berikan itu. Jadi ya sebenarnya sih kalau ngikutin kedagingan sih kita pasti marah gitu kan. Ya cuman kita gitu, di situ saya juga belajar bahwa bagaimana cara kita menahan emosi kita, ya kan. Menghadapi orang yang seperti itu kita harus seperti apa, bagaimana respon kita menghadapi orang itu seperti apa, ya kan. Itu yang pertama, karena mungkin kita berpikir positif thinking aja, ya kan. Mungkin orang itu sedang ada masalah, mungkin orang itu juga ada beban tersendiri dalam hidupnya, pergumulan tersendiri dalam hidupnya, makanya dia bisa menjadi seperti itu, responnya dia kepada orang seperti itu, ya kan. Jadi buat kita yang mengerti bahwa bagaimana cara kita merespon orang sebagai orang Kristen, ya kita harus tetap merespon dia dengan kasih gitu, ya kan. Harus respon dengan kasih. Nah, sama satu lagi, jadi waktu saya selesai udah transaksi tentang HP itu, ya kalian pasti tahu lah sales kan, sales di mall, ya kan, yang sering menawarkan atau gimana kan, untuk berbicara 2 menit atau 5 menit, ya kan, minta waktunya untuk bicara. Saya juga belajar di situ dari Bapak Romi, om saya kan, belajar bahwa untuk menghargai orang lain ketika dia meminta perhatian ke kita gitu loh. Jadi kayak misalkan di jalan ketemu kan, permisi kak, boleh minta waktunya bentar kak, 2 menit untuk menjelaskan. Mungkin kalau kita lagi terburu-buru mungkin bisa menolaknya dengan cara yang baik, maaf ya mas, saya nggak ada waktu, saya buru-buru, mungkin itu bisa. Tapi kalau misalkan kalian memang nggak buru-buru, lebih apa salahnya kita untuk mendengarkan mereka, karena dengan kita mendengarkan mereka itu mereka udah merasa dihargai gitu. Itu juga salah satu bentuk kasih yang kita lakukan seperti itu loh, karena yang kita lakukan mungkin itu hal sepele kita untuk mendengarkan dia, tapi dengan dia merasa dihargai itu suatu bukti kasih kita sebagai orang Kristen loh. Nah itu jadi makanya bukan hanya sama sales doang ya, sama saya juga lagi belajar siapa aja, mau itu dari paling utama itu dari keluarga, dari papa mama, om tante, oma opa, ya kan, sepupu saudara. Kita sama-sama saling belajar untuk menghargai apa yang disampaikan atau apa yang dilakukan, karena kasih itu tidak selalu berbicara tentang apa yang kita harus kasih, apa yang harus kita beri, tapi cukup dengan perhatian kita, menghargai dengan kasih sayang, itu sudah cukup, ya kan. Jadi mungkin itu aja kesaksiannya, semoga memberkati. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau baik Tuhan. Kasih-Mu itu Tuhan yang menyembuhkan kami malam hari ini. Apapun Tuhan
Kami percaya kami mampu melakukannya. Terima kasih Tuhan. Ketika hatiku telah disakiti, amin. Ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mampukan hati kami untuk dapat mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Sekali lagi kita naikkan pujian. Ketika hatiku telah disakiti, ya Tuhan, ajarku memberi, hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi, hati mengasihi. Mampukan kami Tuhan, mampukan hati kami untuk dapat mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Shalom, selamat malam semuanya. Shalom, selamat malam. Shalom. Ya, luar biasa ya malam hari ini. Kesaksian tadi sudah kita dengar dari Jonathan. Minggu depan yang lainnya ya. Oke ya. Oke, thank you. 2 minggu berturut-turut kita masuk di tentang doa ya, tentang seri doa. Dan minggu ini kita mau belajar di Kisah 15 ayat 35 sampai 41. Ya. Kan boleh baca. Kisah Para Rasul 15 ayat 35 sampai 41. Berikutnya perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ayat 35, Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan, untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus, tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Ya, terima kasih Jonathan. Ya, kalau kita baca ya, perikopnya aja tadi judulnya itu perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Ya, kakak mau tanya, di sini yang pernah berselisih? Yang pernah berselisih, pernah berbeda pendapat, atau pernah nggak akur, entah sama mama sendiri, sama orang tua sendiri, sama teman, sama kakak, sama adik, ada ya? Ada ya? Iya, Christian angkat tangan tadi lo.
good. Ya, karena kakak juga pernah lah, ya. Apalagi waktu belum bertobat ya, sering, ya. Tipenya Kak Tineke ini dulu kalau marah sama orang, ya, saya suka nyamperin ke rumahnya. Jadi saya nggak takut. Itu masih SMP loh. Itu Kak Tineke masih SMP. Jadi kalau saya nggak suka sama orang, saya samperin rumahnya, saya ketuk. Itu Kak Tineke dulu. Tapi itu dulu ya, jangan ditiru. Ya. Nah, di sini tadi dikatakan ayat yang ke-39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Jadi Paulus sama Silas, Paulus katakan dia sempat berselisih. Dia sempat berselisih ya. Nah, dan Kak Tineke yakin kita semua pernah berada dalam posisi ini, ya, pernah berselisih. Nah, yang membuat hubungan atau mungkin hubungan kita, pertemanan kita itu bisa tidak baik, ya. Nah, tapi malam ini kita mau belajar dengan Paulus dan Barnabas. Tadi dikatakan dia bersalah paham dan berkata dan tadi bahkan dikatakan hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam. Nah, malam ini kita mau sama-sama belajar apa yang seharusnya kita lakukan ya ketika kita menghadapi situasi ini. Maksudnya ketika kita berselisih paham. Ya, baik mungkin dengan teman, dengan keluarga atau dengan siapa saja. Nah, di sini Kak Tineke bisa memberikan tips-tips untuk supaya perselisihan itu jangan sampai dibiarkan berlarut-larut. Ya, karena perselisihan itu kalau dibiarkan itu menimbulkan masalah yang tadinya kecil, tadinya awalnya hanya mungkin sepele, kalau dibiarin lama-lama bisa jadi besar. Nah, karena di sini kita mau belajar karena kita sebagai orang percaya, ya, kita ini suka mudah mengatakan tapi sulit untuk melakukan. Apalagi masalah mengampuni seseorang ya. Itu sesuatu yang kadang kita sudah tahu kebenarannya, tapi kita tidak mau melakukan. Dan orang Kristen, anak-anak Tuhan, terutama yang masih kayak kalian ya, yang masih berjiwa-jiwa muda nih, itu kalau untuk mau memaafkan atau mengampuni orang itu masih susah. Karena egonya masih sangat kuat. Ya, tapi sebagai anak Tuhan, kita harus mampu untuk melakukan firman. Ya. Nah, di sini Kak Tineke menulis ada 5 langkah, ya. Karena pengampunan itu adalah proses, jadi kita butuh proses. Nggak langsung hari ini kita dimaki sama orang, terus, oh ya, saya langsung ampuni kamu, saya maafin kamu. Nggak bisa begitu juga. Hati biar bagaimanapun juga, hati ini, kita ini juga manusia. Hamba Tuhan pun juga masih manusia. Ya kan? Kita masih bisa kadang-kadang tersakiti. Ya. Tapi Kak Tineke mau coba, kita belajar tahap-tahapnya. Ya. Dan tahap-tahap ini harus dilakukan berulang-ulang ya. Kita harus praktekkan berulang-ulang. Ya. Yang pertama, ya, yang pertama adalah kita harus menyadari bahwa kita ini adalah manusia yang tidak sempurna. Ya, itu dulu yang harus kita pahami. Jadi kita harus memahami bahwa orang lain juga tidak sempurna. Wih, kenapa sih dia, Kak? Aku lo baik lo sama dia. Tapi kok dia judes sekali ya? Aku lo baik sama dia. Kok dia kayaknya begini, kayaknya begini. Nah, kita harus menyadari bahwa kita itu nggak sempurna dan dia juga tidak sempurna. Apalagi kita sama orang lain itu mempunyai latar belakang yang berbeda, memiliki background yang berbeda. Jadi kita nggak bisa paksain bahwa orang lain itu harus sama seperti kita. Ya, ngerti ya sahabat saya? Nggak bisa. Ya, mungkin aku loh Kak, aku tuh diajarin sama mamaku, aku nih sabar gini. Loh, oke. Tapi mungkin orang lain tidak diajarkan seperti itu. Ya, jadi kita harus memahami bahwa semua orang itu tidak sempurna. Ya. Nah, jadi kita jangan cenderung ketika kita tersakiti, jangan kita langsung marah, jangan kita langsung berpikiran negatif, oh dasar, memang dia itu orang tuanya memang kayak gitu juga, orang tuanya kalau ngomong juga jahat, pantesan anaknya juga jahat. Ingat, kita tidak boleh langsung beranggapan negatif terhadap orang lain ketika orang lain melakukan kesalahan. Ya. Nah, di sini kita perlu ingat ya teman-teman, kita baca di Pengkhotbah 7 ayat 20. Ayo salah satu yuk bacain yuk. Pengkhotbah 7 ayat 20. Ada yang dapat? Pengkhotbah 7 ayat 20.
saya, Kak. Oke, silakan. Pengkhotbah 7 ayat 20. Sesungguhnya di bumi tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tak pernah berbuat dosa. Ya, ini harus kita ingat bahwa tidak ada orang yang terlalu saleh. Tidak ada, semua orang itu sudah kayak suci banget. Even itu kita sendiri, ya, even itu Kak Tineke. Ya, kita hari-hari ini mencoba untuk berusaha mendekat kepada Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan. Tapi kita ini masih manusia loh, kita masih tinggal di bumi, kita masih menginjakkan kaki di dunia. Ya, pasti ada hal-hal yang sering menyakiti kita. Ya, entah itu bahkan keluarga kita sendirilah, nggak usah jauh-jauh orang lain. Ya, nah kita harus memahami bahwa tidak ada orang yang saleh, yang berbuat baik dan tidak pernah berbuat dosa. Coba, yang tidak pernah berbuat dosa angkat tangan. Nggak ada ya, termasuk Kak Tina, ya, nggak ada. Semua kita berbuat dosa. Jadi itu kita harus pahami ya. Kita semua tidak sempurna. Kita semua pernah berbuat dosa. Ya, Kak Tineke pernah menghadapi situasi seperti ini. Jadi Kak Tineke punya keluarga jauh, ya, belum masih satu keluarga tapi keluarga jauh. Dia itu orangnya, Kak Tineke nggak tahu awalnya ya. Dan Kak Tineke marah sekali kalau menghadapi dia ini. Kadang-kadang suka nggak sabar karena Kak Tineke tulis status di WA. Ada aja, pasti dia bales. Kenapa kok nulis gitu? Jawabannya gitu. Jadi kayak orang baper gitu loh. Nanti Kak Tineke tulis status di sosial media, dia komen lagi. Lagi marah-marah ya? Ada masalah sama saya. Jadi seakan-akan yang Kak Tineke tulis, itu seakan-akan buat dia. Aneh ya? Ada loh ternyata orang kayak gitu. Nanti nulis di mana, ada aja dia komen. Selalu mulutnya tuh nyinyir gitu loh. Awal yang Kak Tineke tuh kesel dan selalu Kak Tineke ladenin. Ya, tapi setelah mengerti firman ini ya, yaitu kita harus memahami. Makanya kenapa kita harus melihat kenapa orang itu seperti itu. Jadi ternyata ketika Kak Tineke tahu background-nya dia nih ya, ternyata ketika Kak Tineke tahu background-nya dia, ternyata dia ini orang yang dia udah berumah tangga. Ya, ternyata dia di dalam rumah tangga ini suka mengalami kekerasan di dalam rumah tangga. Jadi dia tuh suka digebukin ceritanya, suka dipukulin sama suaminya ceritanya. Suka dipukulin sama suaminya, terus udah gitu nggak diperhatikan sama suaminya, udah gitu sama kakak-kakaknya juga nggak dianggap, maksudnya saudara gitu, mereka adik kakak gitu. Jadi menimbulkan apa? Menimbulkan hatinya dia itu sakit, ya, hatinya itu pahit. Nah sehingga apa? Ketika dia mengeluarkan sesuatu kata-kata, itu juga menyakiti orang lain. Ya. Jadi kalau kalian di sini kita harus memahami background orang lain, ya. Makanya kenapa orang lain bisa seperti itu. Kita nggak boleh langsung menjudge, orang ini ya mulutnya begitu. Kita harus tahu kenapa dia bisa seperti itu ya. Pasti dia mempunyai satu persoalan. Kalau kita lihat di belakangnya, kita tarik benang merahnya, pasti ada sesuatu kenapa dia bisa seperti itu. Kita melihatnya anak nakal, anak ini nakal banget, ya kan? Omongannya suka kotor, suka apa? Wait, kita mesti lihat dulu, kenapa nih anak suka ngomong kotor? Pasti ada sesuatu. Ya, Kak Tineke juga pernah melayani ini apa sekolah minggu ya, anak-anak ya masih kecil. Kita lagi berdoa, tiba-tiba dia teriak, ya. Dia teriak, dia mengucapkan kata-kata kebun binatang, ya. Babi lu, anjing lu, maaf ya, dia bilang seperti itu. Ini masih kecil loh, masih kelas 6 SD, ya. Kalian bisa bayangin. Itu secara manusia, aduh. Anak ini masih kelas 6 SD sudah bisa seperti itu ya. Tapi kita nggak boleh langsung menjudge, dasarnya anak nakal nih pasti. No, tidak bisa seperti itu. Ternyata setelah kita gali, kenapa dia bisa seperti itu? Perhatikan, kenapa? Karena dia suka diperlakukan seperti itu sama orang tuanya. Jadi orang tuanya kalau marahin dia, dasar babi lu, dasar anjing lu. Jadi anak ini masih kelas 6 SD, tapi papa mamanya selalu memperkatakan seperti itu kalau marah. Dan itu dia dengar, dia rekam, ya, sehingga dia tiru. Nah, jadi kita harus seperti itu. Kita harus tahu bahwa jangan cepat menjudge orang ketika kita disakiti sama orang lain. Karena siapa tahu, kayak tadi Jonathan bilang kan, kita harus berpikiran positif. Oh, mungkin orang itu lagi punya pergumulan yang tadi ya, yang tukang HP tadi mungkin dia ada pergumulan. Dia sedang ada permasalahan, dia mungkin lelah, dia capek. Nah, itu kita sebagai anak-anak Tuhan, kita dituntut, makanya firman Tuhan bilang,
Kalau kamu mengerti banyak, kamu akan dipercaya lebih banyak. Jadi kamu semakin banyak kamu mengerti firman Tuhan, kamu dituntut lebih banyak untuk mengerti orang lain. Kenapa bukan dia aja Kak yang ngerti? Kok harus aku? Ya sekarang Kak Tineke tanya, hatimu yang lebih dulu dijamah oleh Tuhan. Kita nggak usah menuntut orang lain. Ya. Nah, jadi di sini kita belajar memahami ya bahwa setiap orang itu berbeda, setiap orang itu tidak sempurna dan setiap orang itu sudah berbuat dosa. Ya. Jadi kita mau belajar. Jadi jangan cepat mudah menjudge orang, jangan cepat mudah merasa tersakiti ketika kita berselisih dengan orang lain. Ya, itu poin yang pertama. Jadi itu poin pertama ya. Jadi bukan berarti kita melakukan kesalahan yang berbeda, terus kita berhak untuk menghakimi orang lain. Ya, mungkin orang itu menyakiti hati kita dengan cara menjelekkan kita dengan menyakiti kita dengan kata-kata kotor, misal ya. Tapi bukan berarti kita juga orang yang udah paling benar. Mungkin kita juga berdosa, tapi kita melakukan dosa yang lain. Mungkin apa dosanya? Mungkin kita ngelawan orang tua, ya sama aja lah berarti. Benar ya? Jadi bukan berarti kita melakukan dosa yang berbeda, jadi kita berhak untuk menghakimi orang lain. Ya. Tapi kata-kataku nggak kotor, Kak. Aku nggak pernah menyakiti orang lain. Ya paling ngelawan sih sama orang tua, ya sama aja. Ya. Jadi kita kita belajar ya. Nah, itu langkah yang pertama ya. Cara-cara kita untuk menyelesaikan konflik. Yang pertama itu dulu kita harus menyadari bahwa kita manusia yang tidak sempurna. Nah, poin yang kedua, langkah yang kedua adalah doakan orang yang menyakiti kamu. Ya, Kak Tineke tahu ya, berdoa untuk orang yang berselisih dengan kita ini sepertinya proses yang agak berat ya. Kita mendoakan orang yang kita nggak suka, yang kita benci. Ini proses yang agak berat. Kak Tineke tahu karena Kak Tineke pernah ngalamin di posisi ini. Ya, doakan orang yang menyakiti kamu. Ya, kita baca di Matius 5 ayat 44. Ayo, Kakak Trina boleh bacain? Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Matius 5 ayat 44. Ya. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Amin. Ya, terima kasih Kak Trina. Ya. Dikatakan jadi, tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Wow. Saya nggak mampu Tuhan, saya nggak sanggup. Bagaimana mungkin? Ya, Kak Tineke pernah punya pengalaman ya. Ini keluarga Kak Tineke sendiri ya. Dia bahkan dibilang dia omnya kakak ya. Dia datang ke rumah dengan amarah. Dia tabrak itu pagar rumah Kak Tineke ya. Dia tabrak, waduh Kak Tineke takut nih. Karena sendirian di rumah. Dia tabrak, kemudian dia masuk, dia marah. Ceritanya dia lagi berselisih dengan kakaknya Kak Tineke. Tapi kebetulan kakaknya Kak Tineke nggak ada di rumah. Yang ada cuma Kak Tineke sendirian. Dia masuk ke dalam rumah, dia tendang itu pintu rumah. Ya kan, aduh Kak Tineke udah ketakutan nih. Ketakutan tapi rasanya marah gitu, jengkel. Maksudnya Kak Tineke, wow, lu om gue gitu loh. Maksudnya kalau memang berselisih, masa sih sampai segitunya? Ya, om sendiri loh, om kandung loh, maksudnya om kandung, om deket gitu loh, ya maksudnya. Dia datang, dan itu Kak Tineke terus terang Kak Tineke harus jujur, itu Kak Tineke menyimpan kemarahan, ya menyimpan kemarahan dan waktu itu Kak Tineke merasa, oh saya punya kuasa untuk melawan kamu. Jadi apa caranya waktu melawan dia? Waktu itu kebetulan Kak Tineke itu punya, kalau di sini ada yang gereja GPIB ya. Kalau GPIB itu biasanya ada yang namanya punya Papa Baptis atau Mama Baptis, dalam arti Papa Srani atau Mama Srani biasanya. Ya, kalau di gereja GPIB itu seperti itu. Nah, Kak Tineke waktu itu kebetulan punya Papa Baptis. Nah, kebetulan Papa Baptisnya Kak Tineke itu seorang komandan. Ya, komandan angkatan laut. Jadi Kak Tineke pergi ke rumahnya, Kak Tineke bilang bahwa omnya Kak Tineke ini udah datang ke rumah, ngacak-ngacak rumah, saya pengen dia dibales.
pengen dia dibalas. Ditelepon sama papa baptisnya Kak Tineke ini, dia bilang, pokoknya kamu jangan macam-macam, pokoknya diancem lah, pokoknya omnya Kak Tineke ini diancem. Bayangin loh, ini om sama ponakan sendiri. Ya, tapi ketika Tuhan mulai menegur, berbicara kepada Kak Tineke, itu tadi ya, bahwa setiap manusia itu punya kelemahan. Ya, kemudian Kak Tineke mulai belajar berdoa dan melepaskan pengampunan. Itu tidak mudah, Kak Tineke butuh proses, ya, tidak mudah. Jadi waktu Kak Tineke lagi doa nih ya, tiba-tiba wajahnya itu terpampang nyata di depan mata Kak Tineke itu ya. Sambil waktu itu Kak Tineke kalau nggak salah, Kak Tineke tuh nyanyi pujian ini. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Mungkin ada yang tahu lagunya ya. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Kulihat di wajahmu. Waktu Kak Tineke ucapkan kata-kata kulihat di wajahmu, ceng, yang muncul itu wajahnya omnya Kak Tineke tuh, cret. Langsung berhenti dulu pujiannya. What? Bagaimana mungkin saya bisa menyanyi kulihat di wajahmu kemuliaan Allah? Gua gemes sama lu, nggak ada kemuliaannya sama sekali muka lu. Ini dalam hati ya waktu itu ya. Tapi firman itu mengajar kita. Jadi waktu itu Kak Tineke berusaha melawan. Tuhan tolong, aku mau mengampuni. Jadi Kak Tineke lanjutkan pujian itu sambil menangis. Karena saya merasa saya nggak mampu mengampuni dia. Tapi Kak Tineke teruskan lagu itu. Kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Ku kasihi kau dengan kasih Tuhan. Jadi bukan karena kekuatanku. Jadi karena kita berdoa. Ya, sehingga kita mempunyai kekuatan untuk menyembuhkan hati kita. Ya, hati kita perlu disembuhkan dengan apa? Dengan kita berdoa, dengan kita membaca firman. Makanya Kak Tineke bilang poin yang kedua ini dikatakan doakan orang yang menyakiti kamu. Ya, lepaskan pengampunan. Ya, karena Kak Tineke percaya gini, teman-teman ya. Ketika kamu melepaskan pengampunan, itu bukan buat keuntungan, bukan buat keuntungan orang yang kamu ampuni loh. Percaya nggak? Untung kamu ya dulu aku ampuni ya. Coba kalau nggak gue maafin loh. No, nggak loh. Karena ternyata pengampunan itu buat keuntungan kita sendiri. Karena ketika kita kalau tidak mengampuni itu seperti kamu sedang bawa sampah kemana-mana gitu kan, lu sakit kan, otomatis kamu sakit, kamu tersakiti, ingat mukanya sakit, ingat kata-katanya sakit. Itu seperti kamu bawa sampah, itu kan kotoran sebenarnya, hal-hal yang negatif itu kan, kebencian itu kan hal-hal yang nggak benar, nggak baik. Itu seperti kamu pegang-pegang sampah kemana-mana, kamu tidur kamu bawa, kamu pergi ke gereja tetap kamu bawa juga. Jadi itu sebenarnya menyusahkan kamu. Tapi ketika kamu melepaskan pengampunan, itu membebaskan hatimu, membebaskan jiwamu, membebaskan rohmu. Nah, ketika kamu melepaskan pengampunan, baru dia diuntungkan juga. Karena apa? Doamu juga tidak terhalang. Ketika kamu melepaskan pengampunan buat dia, ya, dia juga bisa mengalami pertobatan. Kalau kita melepaskan pengampunan, semakin sulit buat dia mengerti ketika kita tidak melepaskan pengampunan. Ya, ayo kita mulai sama-sama belajar, ya, dan mengandalkan Tuhan untuk memampukan hatimu melepaskan pengampunan. Ya, andalkan Tuhan. Karena Kak Tineke tahu tidak mungkin bisa tanpa kamu mengandalkan Tuhan. Kak Tineke banyak sekali mengalami pengalaman teman-teman tentang pengampunan ini ya. Aduh, banyak sekali. Dari yang sepele, perkara sepele, sampai perkara yang paling berat, Kak Tineke sudah pernah mengalami. Ya, dan Kak Tineke tahu, is not an easy job ya. Bukan pekerjaan yang mudah untuk kita lakukan itu, sulit. Kalau kamu pakai pikiranmu sendiri dan kekuatanmu sendiri, susah. Ya, yuk kita mulai belajar ya. Doakan orang yang menyakiti kamu. Entah itu orang tua kamu, entah itu kakak kamu, adik, atau siapapun mereka. Doakan. Ya, nggak bisa Kak. Terlalu sakit Kak, nggak bisa. Nggak ada. Tidak ada dosa yang terlalu besar
untuk tidak bisa diampuni. Sedangkan Tuhan sanggup mengampuni kalian. Ya. Amin. Ya, itu langkah yang kedua. Nah, langkah yang ketiga yang perlu kita pahami untuk supaya kita dapat melepaskan pengampunan kepada orang lain adalah serahkan penghakiman kepada Tuhan. Ya. Ketika kita disakiti itu, kita cenderung pasti pengennya membalas. Bener ya? Pasti. Orang kalau tersakiti, apalagi kalau dia punya kemampuan, dia punya kekuatan, dia punya power, pasti mudah untuk bisa merasa, gue bales loh. Pasti gue bales. Ya. Itu jalan yang biasanya paling sering diambil, membalas. Ya. Nah, tapi teman-teman kita harus berkomitmen ya untuk jangan pernah melakukan pembalasan, ya. Karena firman Tuhan yang mengatakan bahwa pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Kenapa kita tidak boleh melakukan penghakiman? Karena gini teman-teman. Kenapa Tuhan itu bilang kok pembalasan adalah hakku? Ya, karena itu bagiannya Tuhan. Ketika kamu membalas, ya, misalnya Kak Tineke menyakiti Hana, Hendriana menyakiti, kemudian Hendriana langsung membalas saat itu ya. Nah, berarti apa? Berarti Tuhan sudah tidak bisa lagi bekerja di antara kita berdua ini, sudah tidak bisa bekerja. Bukan tidak bisa bekerja ya, karena itu perkataan firman. Ketika kamu sudah ambil bagianmu membalas, jadi Tuhan tidak lagi, ya kan kamu sudah melakukan penghakimanmu sendiri. Tapi kalau kita biarkan Tuhan, ketika Kak Tineke menyakiti Hendriana misalnya, tapi Hendriana tetap mendoakan Kak Tineke, ya. Nanti itu penghakiman Tuhan yang turun kepada Kak Tineke. Jadi Tuhan yang membalas, bukan Hendriana yang membalas. Tuhan yang akan membalaskan. Ya, jadi jangan pernah timbul dari pikiran kalian untuk membalas apa yang sudah orang lain lakukan kepada kamu. Maksudnya dalam hal yang merugikan ya, jangan. Kalau kita tersakiti. Ya, kita memang harus punya kalau Kak Tineke bilang sebenarnya sih Kak Tineke tuh lebih suka ngomong gini. Sebenarnya kita tuh nggak bisa tersakiti sebenarnya, ya sebenarnya. Kenapa Kak Tineke bilang kita nggak bisa tersakiti? Karena kita ngebiarin. Maksudnya Kak Tineke gini, kenapa lu tersakiti? Karena lu ngebiarin hati lu disakitin. Ya, Kak Tineke pernah tersinggung dengan kata-katanya orang. Ketika orang itu mengucapkan sesuatu tentang Kak Tineke tersinggung waktu itu ya. Tapi waktu itu saya memutuskan untuk tidak tersinggung mendengar perkataan dia. Dan itu lebih melegakan hatiku waktu itu. Tapi memang itu butuh proses ya. Butuh proses maksudnya untuk kita bisa sampai di situ. Ketika orang mengatakan hal yang buruk tentang Kak Tineke dengar loh dia mengatakan itu. Ya. Awalnya waktu itu begitu mendengar, aku tersinggung memang. Tapi ketika mulai aku pahami bahwa, makanya firman Tuhan katakan ya, kita sering dengar ya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi yang mesti jaga hati kita siapa? Tuhan apa kita? Kita ya. Karena firmannya kan bilang, jagalah hatimu. Berarti elu yang mesti jaga. Kita yang mesti jaga. Bukan Tuhan yang jaga. Jadi jaga hati lu, jangan tersakiti. Jangan mau disakiti. Meskipun kamu disakiti orang lain, pertahankan supaya gue nggak akan merasa sakit. Meskipun lu katain gue seperti itu. Karena apa? Karena hidup kita ini bukan ditentukan dari perkataan orang lain. Misalnya ya, Kak Tineke bilang, oh dasar Melinda memang jelek. Misalnya Kak Tineke bilang gitu ya. Oh enggak. Ya, bukan perkataan orang yang menentukan saya cantik apa jelek. Ya, nanti waktu kita dipanggil Tuhan juga nggak ada yang jelek sebelah sini, yang cantik sebelah sini, nggak ada. Ya, nggak ada, kita semua sama. Ya, jadi di sini kita mau belajar, ya berikan penghakiman kepada Tuhan. Jadi jangan, teman-teman harus ingat, jangan lakukan sesuatu yang bukan bagianmu. Kalau kita lakukan yang bukan bagian kita, Tuhan marah. Ya, bagian kita lakukan, bagian kita jaga hati kita, bagian Tuhan melakukan penghakiman. Ya, ngerti ya? Jadi kita bekerja sama dengan Tuhan. Ya, belajar menyerahkan penghakiman kepada Tuhan, dan itu menunjukkan bahwa kita menghormati otoritas Tuhan.
Ya, karena penghakiman itu otoritasnya Tuhan. Kalau kita ngambil kerjaannya Tuhan, hello, siapa kita? Ya, jangan ambil otoritasnya Tuhan. Oke, itu langkah yang ketiga. Langkah yang keempat, balas kejahatan dengan kebaikan. Nah, ini juga nggak kalah sulitnya ya, dengan mendoakan tadi. Ya, jadi balas kejahatan dengan kebaikan. Jadi setelah kita menyerahkan penghakiman tadi kepada Tuhan, kita juga harus belajar apa? Menyelesaikan konflik, ya, supaya kita bisa kembali menjalin hubungan dengan orang yang menyakiti kita. Jadi jangan ada yang bilang gini, aku sudah maafkan dia kok Kak, aku udah maafin. Sudah maafin, tapi ketemu orangnya nggak mau. Kalau papasan di jalan, lebih baik ngambil jalan lain. Daripada ketemu, daripada gua marah, mendingan gua ngambil jalan lain. Ya kan? Kalau Kak Tineke bilang, itu belum memaafkan. Ya, jadi belajar untuk menyelesaikan konflik. Ya, ini kalau buat Kak Tineke, sebenarnya ini tahap yang paling berat. Kalau buat Kak Tineke ya, bukan hanya mendoakan. Mendoakan kan nggak kelihatan orangnya. Tapi kalau menyelesaikan konflik, kita harus samperin orangnya. Nah, kalau buat Kak Tineke ini yang paling berat sebenarnya. Dan Kak Tineke juga pernah ada di sini. Ya, samperin orangnya. Ya, dan minta bantuan Tuhan, minta bantuan Roh Kudus untuk kalian sanggup melakukannya. Ya, terlepas dari dia yang salah atau kita yang salah, tapi siapa yang dulu mengenal firman Tuhan, dia dulu yang melakukan tindakan. Ya, nggak penting apa saya yang benar, dia yang benar. Ya, siapapun yang artinya sudah dijamah sama Tuhan, kita lakukan dulu. Ya, kita lebih baik kita yang punya inisiatif untuk berdamai lebih dulu. Ya, nggak usah tunggu, kalau nggak dia yang nyamperin gue Kak, nggak mungkin gue mau maafin. Nah, biasanya orang-orang tuh begitu. Ya, kalau bukan dia dulu yang nyamperin gue nggak kira mau maafin. Nah, itu kita nggak bisa seperti itu. Ya. Nah, kita baca di 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus 3 ayat 9. Yuk, tolong bacain. Yuk, siapa yang baca? Ayo siapa yang mau baca? Ayo Novi. Novi 1 Petrus 3 ayat 9. 1 Petrus pasal ketiga ayat ke-9. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau cari maki dengan caci maki, tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk peroleh berkat. Ya, karena itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Berarti dalam arti kata, kalau kamu membalas caci maki dengan caci maki, berarti kamu nggak dapat berkat. Jadi kalau kalian mau dapat berkat, lepaskan pengampunan, berkati orang yang menyakiti kamu, ya. Tetap membalas dengan kebaikan. Susah, tapi ini proses. Kan katanya bilang ini proses. Kita nggak bisa semata-mata langsung, kayaknya langsung bisa melakukan. Nggak, tapi kita mau berproses untuk menuju ke sana. Ya. Roma 12 ayat 19. Yuk, Melinda yuk. Roma 12 ayat 19, Melinda. Roma 12 ayat 19. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada muka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Amin. Terima kasih Melinda. Ya, tadi ya yang Kak Tineke sampaikan di poin yang ketiga, serahkan penghakiman kepada Tuhan tadi ya. Nah, hampir sama. Jangan membalas kejahatan balas kejahatan dengan kebaikan. Karena apa? Nanti Tuhan kok yang ambil bagiannya. Ya, kita nggak perlu berperang sama orang yang menyakiti kita, nggak perlu.
nanti Tuhan yang berperang bagi kita. Amin. 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 Ya, jadi sekali lagi mulai belajar untuk punya inisiatif berdamai lebih dulu. Nggak usah tunggu orang lain. Kita dulu. Ya, mulai belajar. Nah, langkah yang terakhir ya, kita masuk di langkah yang kelima. Langkah yang terakhir adalah fokus pada rancangan Tuhan. Apa Kak maksudnya Kak fokus pada rancangan Tuhan? Ya gini ya teman-teman, kadang setiap kejadian yang menyakiti kita itu membuat kita suka gagal fokus, ya kan? Kenapa kok aku disakiti? Kenapa kok aku harus mengampuni dia? Ya semua kenapa? Ya, tapi kita harus belajar untuk tidak lagi mengingat-ingat kesalahan orang lain, ya. Yuk kita baca dulu di Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Ayo yang cowok dong, Daniel yuk, Daniel Surya. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Filipi 3 ayat 13 dan 14. Ayat 13 dan 14. Ya. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengharapkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Amin. Ya, terima kasih Daniel. Jadi apa? Kalau kamu ingat-ingat terus kesalahan orang lain, kamu akan gagal move on. Ya kan? Kalau kamu gagal move on, kamu nggak bisa fokus sama rancangan Tuhan. Makanya tadi dikatakan, aku meninggalkan apa yang ada di belakangku. Tinggalin aja itu. Kemudian mengejar apa yang ada di depanku. Aku berlari mengejar tujuan. Tujuan kita kemana sih? Akhir tujuan kita? Ya, kita ini suka lupa. Aku nggak mau ngampuni dia, Kak. Aku nggak mau maafin dia. Tapi teman-teman jangan lupa. Tujuan akhir kita itu setelah kita menutup mata loh. Itu yang harus kita ingat. Jadi bukan sekarang. Ya, bukan sekarang ini kita senang-senang loh kan. Woi, apa semua mau kita lakukan dengan maunya kita. Ingat loh teman-teman. Ya. Akhir hidup kita itu, awal hidup kita yang sesungguhnya itu ketika kita menutup mata. Ya. Dalam arti ketika kita dipanggil sama Tuhan. Nah, itu hidup kita yang sesungguhnya. Nah, kadang kita nggak mau mengampuni, tapi kita nggak ingat bahwa nanti kalau kamu dipanggil Tuhan, kamu masih tetap nggak mau ngampuni. Kira-kira masuk mana? Itu aja. Ya. Jadi jangan tunda. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang? Kamu ampuni, lepaskan pengampunan. Sekalipun berat, coba berproses pelan-pelan. Ya, jadi tinggalkan yang ada di belakang. Fokus pada tujuan Tuhan. Tuhan nggak bisa kasih kamu tujuan kalau kamu nggak tinggalin yang di belakang. Bener nggak? Karena gini, Tuhan itu mau ngasih kita yang terbaik. Tapi kamu masih mau ngasih kamu yang baru, sesuatu yang baru, tapi kamu masih pegangin yang lama. Ya, jadi kira-kira Tuhan bisa kasih nggak? Nggak bisa. Jadi kamu harus lepasin dulu. Baru Tuhan kasih yang baru. Ya, termasuk juga yang gagal-gagal move on ditinggal pacar, ya kan? Lupain, move on. Ya, ke depan. Kamu nggak mungkin bisa dapet yang baru gantinya kalau yang lama masih kamu bayang-bayangin mulu, ya. Ya, itu 5 langkah yang Kak Tineke sampaikan tentang pengampunan. Dan Kak Tineke sekali lagi ingatkan, ini bukan hal yang mudah, tapi kita mau mengulang-ulang terus belajar, ya. Kak Tineke juga bisa ada di proses ini juga belajar, ya. Nah, sekarang Kak Tineke mau tanya nih, pengalaman teman-teman semua, ya, dalam hal konflik atau mengampuni. Ada nggak yang punya pengalaman atau mau share betapa sulitnya mengampuni? Ada nggak yang punya masalah dengan mengampuni? Ada?
Ayo dong, kita mau share nih. Atau jangan-jangan masih ada nih yang nyimpen nih. Kayaknya tatapan-tatapannya ke Kak Tineke nggak enak nih perasaan. Ayo, ada nggak? Ada yang punya pengalaman dalam hal pengampunan? Christian ada? Kayaknya dia tadi Christian mengangguk-mengangguk gitu. Saya cepat mengampuni tapi cepat emosional juga. Oh iya. Yang terkendala. Cepat mengampuni. Cepat emosi tapi cepat mengampuni juga. Oke, berarti kalau bisa emosinya semakin ditekan. Oke, nanti kita belajar lagi untuk tentang pengendalian diri. Bagus juga nih masukan dari Christian. Ya, nanti Kak Romi juga bisa sharing. Ya, tentang penguasaan diri. Ya, biasanya orang-orang luar pulau, ya, itu kita memang tidak bisa pungkiri temperamennya itu agak ini ya, sedikit melonjak, ya, sedikit melonjak. Tapi kakak cuma mau bilang gini, kita tidak perlu mengikuti dalam arti saya memang begini Kak orangnya, karena saya dari ini, maksudnya dari suku apalah, entahlah, saya mah begini orangnya. Enggak ya. Jangan mengatakan saya memang begini orangnya, enggak, itu bisa dirubah. Ya, tapi nanti kita belajar lagi, enggak apa-apa. Terus semangat yang penting ya. Nah, jadi dari pelajaran yang kita pelajari malam ini adalah yang bisa kita pelajari ya. Yang pertama adalah jadi konflik itu hal yang biasa, dalam arti kalau kita berbeda pendapat, kita kadang disakiti sama orang, sebenarnya itu hal biasa. Ya, iya nggak sih? Soalnya apa? Semua orang juga pernah kok disakiti, bukan kalian doang. Ya, jadi jangan terlalu menganggap lebay, gitu loh. Ya, nah, yang penting jaga hati kalian. Ya. Nah, kemudian yang kedua, jangan berlarut-larut di dalam konflik. Ya. Jangan cepat-cepat, jangan berlarut-larut di dalam kemarahan terus. Makanya Kak Tina tadi bilang belajar terus, berproses. Yang seperti langkah-langkah tadi. Ya. Kemudian yang ketiga, harus segera menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan konfliknya. Ya, jangan dipendem-pendem. Kalau kalian mungkin butuh seseorang, misalnya Kak, aku nggak bisa langsung ke dia. Cari dong, mungkin ada kakak rohani atau keluarga rohani yang bisa menjadi penengah supaya lebih enak. Nah, itu bisa juga. Ya, nggak apa-apa kita mengambil inisiatif, nggak apa-apa kita dianggap gini, kan, lu kan yang minta maaf sama gua duluan kan akhirnya, nggak masalah, ya, nggak masalah. Kak Tineke banyak belajar loh, ya, bahkan Kak Tineke juga pernah belajar dari orang tuanya Kak Tineke ya, mamanya Kak Tineke itu seorang pendoa syafaat ya. Waduh, Kak Tineke belajar banyak ya dari mamanya Kak Tineke itu. Diomongin sana sini, bahkan sampai satu kali Kak Tineke pernah inget banget. Dia diomongin sama satu orang ibu gitu ya. Ibu ini juga pendoa syafaat loh. Ya ampun. Kak Tineke inget banget. Ya udah diomongin. Tapi apa tuh mamaku tuh, aduh ya ampun, aku belajar banyak. Dia samperin loh ibu itu. Dia samperin bukan untuk marah, bukan. Dia samperin ibu itu, mamaku itu berlutut di kakinya. Itu aku sempat marah loh. Aku nggak terima. Kak Tineke sempat marah. Nggak terima. Karena saya merasa, mama salah apa sama dia? Sampai mama kok, mama cuma bilang apa? Mama mau berdamai. Nggak penting siapa yang salah, siapa yang benar. Tapi aku hanya yang penting benar di mata Tuhan. Ya. Waktu itu aku, Kak Tineke justru nggak senang apa yang dilakukan mama Kak Tineke. Karena dulu aku tidak mengerti. Ya. Tapi sekarang aku mengerti. Dan itu bagian yang luar biasa yang mamaku ambil ya. Dia merendahkan dirinya di hadapan orang. Dan ibu itu yang dimintain maaf kayak orang-orang nggak berdosa gitu. Iya bu, nggak apa-apa. Sebel nggak sih? Ya, tapi itu pelajaran yang indah. Ya, jadi ayo kita sama-sama belajar ya. Nah, oke. Itu firman dari Kak Tineke. Sekarang coba kita mau berdoa. Ingat-ingat wajahnya orang yang menyakiti kamu. Adakah? Kalau ada, anggukkan kepalanya. Ada nggak? Kok nggak ada yang ngangguk sih? Nggak ada yang menyimpan. Berarti nggak ada yang menyimpan ya? Nggak menyimpan satu, banyak jangan-jangan. Enggak ya? Oke, kita mau doa. Sebelum kita doa, kita ingat-ingat tuh mukanya orang yang udah nyakitin kita. Aduh, jangankan ingat mukanya, Kak. Aduh, sebel banget. Ya kan? Dengar namanya aja udah mual gitu. Enggak ya?
Ayo kita ingat-ingat, kemudian kita mulai lepaskan pengampunan dan bilang sama Tuhan bahwa kamu mau belajar untuk langkah-langkah yang kamu ambil, yang Kak Tineke sampaikan pada malam hari ini. Ya, yuk. Ya, kita terus bayangkan siapakah orang-orang yang hari-hari ini menyakiti kita, siapapun itu, mungkin orang terdekat ataupun siapa. Tapi kita percaya melalui firman pada malam hari ini, mari kita tundukkan kepala kita. Kakak berikan waktu untuk kita melakukan penyelesaian. Kita doakan, kita berkati mereka. Oh Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk malam hari ini Tuhan. Kalau malam hari ini kami boleh belajar firman-Mu, bahwa kami percaya bahwa bagian kami adalah menjaga hati kami agar kami tidak merasa disakiti oleh orang lain. Kalaupun sekalipun ada hal-hal yang menyakiti hidup kami, Tuhan malam hari ini kami mohon pertolongan daripada-Mu, kami mohon kesembuhan daripada-Mu. Mari Tuhan, sembuhkan hati kami yang sakit Tuhan, pulihkan. Dan siapapun mereka yang hari-hari ini menyakiti kami, atau mungkin kami masih menyimpan kemarahan terhadap orang lain, kami mau tunduk kepada firman-Mu, kami mau belajar Tuhan untuk menyadari bahwa setiap orang tidak sempurna ya Tuhan. Dan kami tidak mau mengambil bagian kami untuk menghakimi orang lain. Tapi kami mau mendoakan mereka dan membalas setiap kejahatan dengan kebenaran, dengan kebaikan. Dan kami mau fokus Tuhan kepada rancangan-rancangan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Mampukan kami sebagai anak-anak muda untuk kami boleh menguasai diri kami dalam segala hal. Baik itu dalam kesucian kami dan kekudusan kami. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur sekali lagi. Terima kasih untuk firman-Mu pada malam hari ini. Berkati teman-teman yang sudah hadir, Bapak. Berkati Tuhan, kami semua, dimanapun kami berada, apapun aktivitas kami, baik kami berkuliah, kami sekolah, kami bekerja, kiranya Tuhan yang memampukan kami, memberkati kami, menolong kami, bahkan dalam setiap pergumulan-pergumulan hidup kami percaya Engkau ada di depan kami, dan membukakan setiap jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mampukan hati kami melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau baik. Saat ini kami berdoa, kami berterima kasih untuk kota dan bangsa kami. Kami boleh ada di bangsa Indonesia, Tuhan berkati bangsa ini, Tuhan sembuhkan bangsa ini. Kami percaya bangsa ini akan terus mengalami pemulihan di dalam nama Yesus. Sehingga pandemi ini boleh segera berakhir, dan kami boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, terima kasih sekali lagi untuk ibadah ini. Kami melepaskan berkat untuk teman-teman yang hadir pada malam hari ini. Diberkati setiap studi mereka, diberkati setiap usaha mereka, diberkati setiap apapun yang mereka lakukan. Apa yang disentuh oleh tangan mereka menjadi berhasil. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami ke dalam tangan-Mu yang kudus kami serahkan. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih teman-teman untuk kehadirannya. Ada lagi pengumuman yang pertama, karena belum ada yang ngasih masukan untuk talk show kita minggu ketiga, jadi Kak Tineke udah putusin talk show kita minggu ketiga, temanya itu apa Ju? Toxic Love ya? Toxic Love. Ya. Jadi tolong didoakan ya supaya bisa berjalan dengan baik, dan teman-teman juga bebas untuk bertanya seputar tema ya, jangan di luar dari tema. Bisa siapin dari sekarang. Ya, mungkin bisa disiapin dari sekarang juga boleh. Ya, cari tahu tentang toxic love itu apa sih? Ya. Kemudian yang kedua, dari 2 minggu lalu kalau nggak salah ya, kita itu buka ruang pelayanan yang mau main musik, main gitar, yang rindu melayani Tuhan ya, boleh langsung japri hubungi Jonathan
ya, yang punya talent gitar di sini atau tetapi gini teman-teman, karena kita ini dari Zoom, jadi Kak Tina harapkan yang bisa main gitar, kayak Kak Theo gitu kan, Kak Theo main gitar, tapi dia juga bisa pimpin pujian, gitu. Kalau Kak Tina kan karena kebetulan deket rumahnya sama Jonathan, jadi bisa barengan gitu. Jadi kalau cuma main gitar doang, misalnya yang pimpin pujian Kak Tineke, yang main gitar misalnya Kak Theo di situ, aduh susah kan, nggak sinkron ya kan, kadang di sana duluan, ntar nyampenya belakangan. Jadi usahakan yang bisa main gitar sekaligus bisa memimpin pujiannya. Ayo, nggak usah malu-malu, kita semua di sini juga masih belajar, ya kan, selalu itu yang Kak masih belajar. Nah, yang mau dan rindu boleh langsung japri ke Jonathan atau ke Kak Romi, boleh, silakan. Ya, itu. Terus jangan lupa terus doakan ya untuk talk show-nya. Terus apa lagi ada, Jonathan? Kak Romi, ada pengumuman tambahan? Nggak ada ya. Oke, thank you guys. Sampai ketemu minggu depan ya. Terima kasih untuk kedatangan kalian semua. Tuhan Yesus memberkati. God bless. Memberkati semuanya. Minggu depan jangan lupa ya, harus ada yang kesaksian. Siap.